Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Oke, di video kali ini saya Mirnayati dan teman-teman saya Anis Fadila dan Sidki akan menjelaskan tentang media cetak. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah instruksional media yang diampu oleh dosen saya Ayu Liamita Abadi MPD. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan tentang media cetak, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu media. Mungkin teman-teman sudah tahu karena sudah dipelajari di materi sebelumnya. Di sini saya akan sedikit membahas apa itu media. Media berasal dari bahasa Latin medium yang berarti perantara. Oleh karenanya, media dapat diartikan sebagai perantara antara pengirim informasi atau sumber dan penerima informasi atau receiver. Dalam proses belajar, media berperan dalam menjembatani proses penyampaian dan pengiriman pesan atau informasi. Dengan menggunakan media, proses pembelajaran akan berlangsung dengan efektif. Menurut Hanik dan kawan-kawan 2008, media adalah sesuatu yang memuat informasi dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk melakukan proses belajar. Contoh media salah satu media yang digunakan adalah media cetak. Media cetak adalah sekumpulan bahan-bahan yang dicetak di atas lembaran kertas dan digunakan untuk keperluan memperoleh informasi dan pengetahuan bagi penggunanya. Beragam media cetak yang digunakan saat ini dan telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, manfaat media cetak. Penggunaan media cetak sebagai medium yang kerap digunakan dalam aktivitas belajar, pembelajaran dapat memberikan beberapa manfaat bagi penggunanya. Yang pertama, menyampaikan informasi dan pengetahuan yang diperlukan oleh pembaca. Yang kedua, memotivasi terciptanya perilaku tertentu dalam diri pembaca. Dan yang terakhir, memberikan instruksi atau arahan bagi pembaca tentang melakukan aktivitas tertentu. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sidki dan Anis Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidki Abu Samada. Saya di sini sebagai pembaca kedua dan akan melanjutkan pembaca pertama, yaitu teman saya Mirnayati. Jenis-jenis media cetak. Jenis-jenis media cetak ada beragam, seperti buku teks, buklet, brosur, koran, dan majalah. Buku teks deskripsi tentang konsep-konsep dalam bidang keilmuan tertentu. Sedangkan buklet adalah buku yang lebih kecil atau praktis atau mungkin sering kita jumpai seperti note seperti itu. 3. Brosur. Brosur adalah biasanya digunakan untuk promosi produk yang bersifat komersial. 4. Koran, clipping berita, dan majalah yang sering kita temui. Selanjutnya ada fungsi media cetak. Fungsi media cetak yang pertama adalah 1. Alat bantu belajar. 2. Bahan pelatihan. Dan 3. Bahan informasi dan pengetahuan. Jadi saya kira cukup dari saya. Akan dilanjutkan oleh pembaca ketiga, yaitu Anis Fadila. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya bentuk media cetak yang umum digunakan sebagai bahan pelatihan. Sama halnya seperti alat bantu belajar, media cetak yang digunakan sebagai bahan pelatihan mempunyai sifat pembelajaran atau instruksional di dalamnya. Melalui media cetak, pembaca akan diperlihatkan berbagai bentuk dan informasi yang berkaitan dengan topik yang dapat dipelajari. Ada 3 bentuk media cetak yang umum digunakan sebagai bahan pelatihan.
Yang pertama, handout. Handout merupakan media pembelajaran berupa ringkasan materi yang berasal dari berbagai macam sumber yang relevan dengan materi yang akan diajarkan. Handout hanya berisi poin-poin yang akan disampaikan. Ada berbagai bentuk handout, diantaranya satu bentuk catatan yang menyajikan konsep-konsep, prinsip, gagasan pokok tentang suatu topik yang akan dibahas. Dua, bentuk diagram yang menyajikan suatu bagan, sketsa atau gambar, baik yang dilukis secara lengkap maupun yang belum lengkap. Tiga, bentuk catatan dan diagram. Handout ini merupakan gabungan dari bentuk pertama dan kedua. Jadi di sini dia menggabungkan antara bentuk catatan dan bentuk diagram. Nah, kita masuk ke bentuk media cetak yang kedua, yaitu study guides. Study guides atau panduan belajar merupakan alat untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Oleh karena itu, mereka disusun dari serangkaian pertanyaan tentang isi yang dimaksudkan untuk dipelajari. Ini juga memungkinkan kita untuk mengatur konten atau isi dan menilai sendiri tingkat pemahaman yang dicapai selama belajar. Yang ketiga, buku. Pasti kita semua sudah tahu, buku merupakan bahan ajar dan sumber belajar yang mudah ditemukan dan digunakan. Setiap toko buku memiliki dan menjual buku pelajaran dengan harga yang terjangkau. Dalam penggunaan juga sangat mudah. Peserta didik cukup membaca dan memahami materi yang dituangkan dalam buku tersebut. Tidak perlu keterampilan khusus lain yang diperlukan untuk menggunakan buku teks pelajaran. Buku juga merupakan media cetak yang banyak digunakan. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu jenis-jenis media cetak yang dapat digunakan sebagai bahan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Ada tiga, yaitu yang pertama, brosur. Brosur adalah buku yang diterbitkan secara tidak berkala, yang dapat terdiri dari satu hingga sejumlah kecil halaman, tidak terkait dengan terbitan lain, dan selesai dalam sekali terbit. Halamannya sering dijadikan satu, biasanya memiliki sampul tetapi tidak menggunakan jilid keras. Yang kedua, newsletter atau buletin, diterbitkan secara berkala kepada anggota masyarakat, bisnis, atau organisasi. Yang ketiga, laporan tahunan. Laporan tahunan atau annual report merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih organisasi dalam setahun. Data dan informasi yang akurat menjadi kunci penulisan laporan tahunan. Isi dari laporan tahunan tersebut mencakup laporan keuangan dan investasi akan kinerja organisasi atau lembaga selama 1 tahun. Baiklah, sekian dari kami, kelompok 2. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.